Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda, Sipo Friends, bersama saya Rifda Alda Ufairah. Sipo Friends untuk membentuk karakter anak yang positif, yang baik, yang nantinya akan membanggakan diri dia sendiri, membanggakan orang tua maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Tentunya kita harus memberikan hal-hal positif juga, terutama orang tua sebagai pendidik utama di rumah. Nah, apa itu salah satu hal positif? Yaitu adalah bahasa cinta. Nah, dengan tema kita di Psikologi Populer hari ini menanamkan bahasa cinta pada anak, kita akan berbincang dengan narasumber kita hari ini. Ada Ibu Mardiah Hayati, MPhil Psikolog, selaku psikolog dan juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia. Selamat datang Ibu Mardiah di TVRI Sumatera Selatan. Apa kabarnya nih Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pink-pink, merah-merah, matching ya Bu ya. Warnanya cerah-cerah ya. Cerah-cerah. Oke, dan untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 07113114454. Oke, baik. Mungkin diawali ini ya Bu ya, tentang anak dan orang tua itu adalah ranah keluarga tentunya ya. Dan isu-isu apa sih Bu yang sering terjadi di ranah keluarga, isu-isu psikologis yang sering terjadi di keluarga antara anak, orang tua itu apa yang paling sering Bu? Oke, yang sering terjadi itu isu-isu di dalam ranah keluarga itu ya permasalahan-permasalahan mungkin terkait pola asuh, terus juga banyak yang terjadi trafficking pada anak, kalau ada paksa kayak gitu, atau juga eksploitasi anak misalnya kayak gitu ya, anak yang disuruh kerja kayak gitu. Ada juga yang sering hangat-hangat ini adalah kekerasan seksual ataupun kekerasan anak kayak gitu. Itu yang sering terjadi, sehingga akan mempengaruhi mental anak. Kenapa dia merasa kok nggak dicintain kayak gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Karena ya sangat penting ya pola asuh ataupun masalah-masalah dalam pengembang anak itu terkait dengan rasa cinta kayak gitu. Kenapa ya? Sehingga itu membentuk rekaman memori yang positif di dalam pemikiran anak kayak gitu banyaknya. Jangan sampai yang banyak terekam di dalam pemikiran anak itu hal-hal yang negatif kayak gitu. Kalau banyak yang hal-hal positif, insya Allah akan membuat tumbuh kembang anak itu menjadi positif kayak gitu, sikap mentalnya nanti ke depan. Berarti memang hal-hal yang positif itu harus dibawa pertama memang dari rumah ya Bu ya, dari orang tua juga yang mengajarkan kepada anak tentang ya hal-hal positif, hal-hal yang baik, terutama dari lingkungan sekitar gitu ya Bu ya. Iya. Oke, tadi yang paling utama atau yang paling sering itu adalah kekerasan seksual ya Bu ya. Banyak sering kekerasan seksual, gitu. Apalagi di zaman sosial media trafficking juga banyak terjadi juga di Palembang ya Bu ya, terkait trafficking itu ya. Eksploitasi anak itu banyak, cuman ya kita yang belum terjamah, cuman yang sering ya itu banyak kita lihat gak sih di jalan dan lain-lain kayak gitu, seperti itu kayak gitu. Sehingga banyak yang mungkin ya anak kan ya nggak mau ya dipaksakan dilahirkan hal seperti itu kayak itu. Pasti ya semua anak tuh pengen mendapatkan kasih sayang yang full kayak gitu, pasti kan rasa aman kayak gitu. Nanti kita akan bahas terkait dengan kebutuhan anak tadi nanti kayak gitu, seperti itu. Kalau trafficking berarti anaknya malah jadi takut ya Bu ya, misalnya disuruh-suruh untuk ngamen gitu ya, untuk ngamen atau untuk itu apapun yang eksploitasi anak. Oke. Kalau trafficking ya beda lagi, tapi trafficking itu penjualan pada anak itu loh, kayak mengarah ke pelacuran dan lain-lain seperti itu. Kayak itu gitu. juga banyak terjadi ya Bu ya. Iya. Tapi mungkin masyarakat awam juga sering juga mengalami gitu ya, namanya broken home gitu Bu. Kadang tuh suka banyak yang curhat ya di media sosial sekarang ya tentang situasi rumahnya gitu ya. Menurut Ibu itu penting nggak Bu untuk anak itu untuk, kan sekarang curhatnya ke media sosial, bukan malah curhatnya ke orang tua sendiri gitu. Itu tadi karena dia tadi broken home tadi kan, karena semestinya kan dalam satu untuk mengarah kita dalam tumbuh kembang anak itu kan memang di dalam satu rumah itu kan satu atap ada ayah dan ibu kayak gitu, artinya dalam satu atap. Nah kalau broken home itu kan mengarah kepada dalam satu atap itu berpisah, ayahnya di mana, ibunya di mana, sehingga dia merasa bahwa mungkin di saat dia posisi butuh ayah nggak ada, atau di saat lagi posisi butuh ibu nggak ada kayak gitu posisinya. Nah itu akan mengarahkan pada
mentalnya si anak. Ya kalau misalnya di saat orang tuanya lagi broken home tadi pisah, anak siap, ya dia akan mengarah hal yang positif nantinya, ya kan? Sehingga dia akan berpikir, oh saya nggak maulah nanti ke depan seperti ini, kayak gitu kan, merasakan seperti ini. Nah kalau misalnya dia nanti yang tidak siap menerima broken home tadi, itu akan mengarah kepada hal negatif. Pelariannya nanti takutnya akan menjadi ke negatif, yaitu tadi ke minuman miras, narkoba dan lain-lain, ke lingkungan-lingkungan yang menjadi negatif, ya seperti itu. Oke, tapi kalau untuk siap nggak siapnya Bu, kalau siap kan mungkin dari umur yang sudah lebih dewasa gitu ya Bu ya, udah bisa menerima. Tapi kalau untuk misalnya yang masih kanak-kanak gitu Bu, yang masih misalnya sekolah dasar atau TK atau SMP lah ya Bu ya, belum cukup dewasa untuk menerima itu gimana Bu? Nah, itu ceritanya itu, apakah ada langkah-langkah tersendiri dari orang tua untuk bisa supaya anak menerima atau seperti apa? Ya. Kalau misalnya dia di saat broken home itu anak-anak yang sudah remaja dan dewasa, dia sudah bisa berpikir. Tapi kalau di saat orang tua yang broken home, anak-anaknya masih kecil-kecil, mereka kan masih butuh kebutuhan-kebutuhan kasih sayang yang tadi, yang memang akhirnya dia kurang. Cuma kan dia nggak bisa ngomong, kayak gitu. Artinya ya kalau sudah dia bisa berpikir, mungkin dia bisa memberikan pendapatnya dia, apa yang dirasakan, kayak gitu. Minimal mestinya itu orang tua itu pun juga harus berbicara kepada anak apa yang dirasakan atau seperti apa, kayak gitu. Karena sehingga kalau misalnya komunikasi sebenarnya di saat walaupun dia mungkin broken home, bagaimana caranya komunikasinya juga harus antara anak sama orang tua itu dua arah, kayak gitu. Jadi apa yang dirasakan si anak bisa orang tua bisa tahu, jadi bisa diungkapkan. Jangan sampai si anak tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan dan orang tua tidak tahu. Nah itu yang akhirnya salah, kayak gitu. Yang akhirnya dia tidak ada komunikasi, yang akhirnya mengarah ke tidak kedekatan, akhirnya dia mengarah ke banyaknya yang keluar, dia kegiatan-kegiatan yang salah tempat, kayak gitu. Karena dia merasa di rumah dia tidak nyaman, kayak gitu tadi. Iya, itu seperti betul. apa? Berarti memang dimanapun ya, apalagi hubungan anak dan orang tua itu perlu adanya komunikasi ya Bu ya. Iya, sekecil apapun itu gitu, misalnya nanya kabar hari ini itu sangat bermakna gitu ya Bu ya sebenarnya ya. Kayak gitu. Anak tuh sebenarnya kalau masih kecil tuh kan butuh perhatiannya plus dan butuh kesabaran dalam merawat anak masih kecil-kecil gitu. Bener-bener ekstra kayak gitu. Jadi ya itu tadi kita memberikan contoh model kayak gitu, sehingga anak bisa memberikan contoh satu kata aja, misalnya kita memberikan contoh kata minta maaf kayak gitu. Saya juga menerapkan kalau saya salah, saya kepada anak saya minta maaf ya Mak ya, bilang gitu. Udah dia maaf ya Umi gini kayak gitu, sehingga yang dulunya mungkin dia nggak berani ngomong maaf, akhirnya dia merasa contoh model akan mudah untuk mengatakan maaf. Nah itu akan membentuk salah satu aja, itu akan mengarah ke dia belajar untuk bertanggung jawab, mengatakan maaf, dia mengatakan bahwa dia salah, dia bisa berani kayak gitu dan lain-lain. Jadi panjang efeknya walaupun itu cuma satu kata. Oke, berarti harus memutus juga rantai gengsi gitu ya Bu ya, antara orang tua anak. Berarti juga tadi Bu bahasa yang tadi yang itu mengarahkan untuk mendidik anak kayak gitu. Berarti memang harus ada komunikasi bukan hanya antara anak dan orang tua, tapi misalnya orang tua yang sudah berpisah juga itu harus ya Bu ya, misalnya istri dan suami atau ayah dan ibunya itu memang harus dimulai dari mereka dulu ya, sebagai nanti contoh ke anak, betul ya Bu ya? Minimal kalau misalnya mereka berpisah pun sebagaimanapun caranya dia di saat ada dengan anak, mereka tetap harus saling kerjasama yang baik. Jangan memikirkan gengsi kayak gitu. Artinya di mana di depan anak mereka bisa saling berkomunikasi kayak gitu. Jadi walaupun di depan anak dia sudah ternyata ibu bapak gue nih nggak jauh nih kayak gitu. Walaupun dia sudah pisah tapi tetap bisa kerjasama, bisa komunikasi yang baik dan lain-lain, sehingga dia merasa ada nyaman walaupun itu sudah broken. Bisa juga salah satunya seperti itu. Kalau misalnya sudah terjadi ya kayak gitu solusinya. Oke, berarti memang komunikasi antara anak dan orang tua, juga antara orang tua itu sangat penting untuk membentuk karakter anak ke depannya gitu ya. Kalau misalnya ada masalah jangan saling menyalahkan nih, gara-gara kamu nggak ini. Nah itu kita kan sama-sama bareng-bareng merangkul untuk mendidik anak kayak gitu. Iya, jangan saling menyalahkan walaupun memang permasalahannya ada di mereka, tapi kalau bisa di depan anak semua baik-baik saja gitu ya Bu ya.
Oke. Dan juga banyak terjadi deh Bu, bukan hanya mungkin yang sudah bercerai, tapi juga yang belum bercerai atau yang keluarga yang kurang harmonis itu kadang juga ada kekerasan dalam rumah tangga nih Bu. Nah itu tentunya akan berdampak pada anak dari kecil, akan berdampak ya Bu ya, sampai ke depan nanti pun juga akan berdampak gitu ya. Iya, sangat berdampak sekali. Artinya untuk dia kan akan melihat, artinya contoh model. Nah di saat dia melihat di depan matanya sendiri itu dia ada kekerasan ataupun dia sendiri merasakan kekerasan, nah itu kan akan membuat dia bisa menjadi trauma. Awalnya mungkin dia stres, akhirnya dia bisa menjadi trauma, dan itu akan membentuk karakter dia menjadi penakut atau penutup dan lain-lain, sehingga akan mengarah ke PTSD, post trauma syndrome disorder, seperti itu. Nah, kalau untuk tadi Ibu menyinggung PTSD gitu ya, PTSD gitu ya, kalau anak-anak zaman sekarang juga mungkin sudah mulai aware tentang mental health itu sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya PTSD itu kira-kira awalnya itu ciri-cirinya kayak gimana Bu? Mungkin dari kita sebagai anak mungkin sudah remaja, sudah aware gitu ya, atau orang tua juga harus aware gitu ya untuk melihat anak ini kemungkinan untuk trauma gitu. Itu seperti apa Bu? Ya, kita lihat dulu dari otomatis kan orang tua kan bisa melihat dan menilai dan merasakan ya. Artinya perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Artinya kalau misalnya dia sudah ada trauma yang sudah PTSD, itu pasti ada perubahan-perubahan yang mengarah ke perilaku-perilaku yang agak berbeda. Yang awalnya mungkin yang positif, dia menjadi mungkin tidak percaya diri, dia menutup diri, dia melakukan hal-hal yang negatif atau seperti apa. Nah itulah yang mestinya orang tua lebih aware tadi, kayak gitu, dengan perubahan-perubahan si anak, kayak gitu. Berarti yang pertama memang orang tua yang harus aware terlebih dahulu ya Bu ya, yang biasanya rutinitasnya seperti itu perilakunya, tapi tiba-tiba kok melenceng gitu ya, misalnya perubahannya menjadi negatif kan, jadi mengurung diri, yang awalnya dia mungkin dari prestasinya yang naik menjadi menurun, kayak gitu, yang awalnya dia sering berkomunikasi, sering bertanya, tiba-tiba mungkin pas dibully atau dirundung atau dan lain-lain, atau akhirnya menjadi trauma tadi kan. Nah itu juga, atau kekerasan, dia menjadi menutup diri dan lain-lain itu, atau melakukan hal-hal yang negatif kayak gitu. Banyak juga yang melakukan misalnya malah menyakiti diri sendiri juga, harus aware ya terkait fisik anak itu sendiri ya Bu ya. Sampai ada juga yang mengarah ya, kita ya sampai bunuh diri kayak gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Iya, jangan sampai banyak kasus-kasus yang menyakitin dia puas kayak itu. Nah itu salah satunya juga yang kurang perhatian tadi. Iya, gitu. Kadang sampai menyayat diri gitu ya Bu ya. Ada malah itu perkumpulannya ada, seperti itu. Cuman kan bagaimana caranya itu kita dikurangin kayak gitu. Tindakan seperti itu dirangkul, anak-anak seperti itu kita rangkul. Kita arahkan menjadi arah yang benar-benar kayak gitu. Kemana sih dia bisa kita arahkan dengan mengarahkan dengan komunikasinya, cara berpikirnya, diarahkan hal yang positif kayak gitu. Ini kan tadi di saat anak-anak pola didiknya berbeda dengan di saat remaja anak-anak. Dan mulai nih misalnya anak-anak yang SMP itu juga sudah berbeda. Oke, berarti setiap umur anak-anak atau setiap perkembangan anak itu, setiap umurnya dewasa, remaja, itu beda perlakuan dari orang tua terhadap anak gitu ya Bu ya, intinya ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Mardiah tentang tema kita hari ini di Psikologi Populer. Tetaplah bersama kami Psipo Friends, Psikologi Populer akan segera kembali. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget!
Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Psikologi Populer. Bersama narasumber kita hari ini ada Ibu Mardia Hayati, MPhil Psikolog selaku psikolog dan juga anggota HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Dengan tema kita hari ini menanamkan bahasa cinta pada anak. Oke, kita lanjut tadi terakhir. Sebelumnya ya Bu ya, sebelum kita lanjut lagi, kita akan mengajak juga Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami. Langsung saja telepon ke 07113114454, ingin bertanya seputar misalnya cara merangkul anak gitu ya Bu ya, atau bahasa cinta tadi gimana caranya, bisa langsung saja telepon ke TVRI Sumatera Selatan dan nanti akan dijawab oleh Ibu Mardia Hayati. Oke, tadi terakhir di segmen sebelumnya kita juga Ibu sempat menyinggung terkait ini ya Bu ya, pola asuh anak gitu ya. Iya. Nah, ada apa saja Bu atau macam-macam pola asuh anak itu ada apa saja Bu Mardia? Oke. Nah, pola asuh sendiri itu kan ada 3. Pertama adalah pola asuh otoriter. Nah, kalau pola asuh otoriter itu biasanya orang tua selalu mengutamakan tanpa mempertimbangkan apa hak anak kayak gitu. Jadi dia suruh harus mengerjakan ini, harus ini, atau misalnya dia selalu memerintah ini atau memerintah itu tanpa mempertimbangkan apakah anak itu siap ataukah tidak, ataukah akhirnya anak menjadi terpaksa kayak gitu. Nah, itulah yang membuat anak menjadi takut sehingga dia tidak berani untuk melangkah. Nah, itu akan mengikis untuk kreativitas anak kayak gitu. Jadi ya tadi kalau pola asuh tadi kan ada 3. Pertama adalah otoriter. Kedua, pola asuh demokratis. Nah, kalau pola asuh demokratis ini adalah bagaimana kita di saat mendidik anak itu kita mempunyai komunikasi 2 arah tadi kepada anak. Jadi dari kecil juga iya. Jadi kalau dari kecil itu kita kasih tanggung jawab, misalnya nih kakak kerjaan ini ya, tapi nanti dapat ini nih kayak gitu ribut tadi kan atau apa sebentar. Jadi dia akan lebih semangat kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia pola asuh permisif itu artinya si anak itu yang karena terlalu dimanja ataupun hal-hal lain sehingga orang tua kurang untuk mengarahkan atau dan lain-lain sehingga dia anak yang lebih atau berkuasa atau karena terlalu dimanja ya kan, jadi anak yang harus gini atau gini. Jadi peran orang tua itu kurang di situ, yang terlalu memanjakan atau segala sesuatu yang mengiyakan kayak gitu. Jadi yang paling bagus itu adalah pola asuh yang demokratis, ya gitu. Nah, pola asuh yang demokratis tadi dari sejak dini, baik itu dari anak yang misalnya dia dikasih kebebasan tapi bertanggung jawab. Nah, itu pola asuh demokratis di saat anaknya masih kecil sama di saat anak sudah remaja ataupun sudah dewasa itu berbeda, kayak gitu. Jadi ada tahap-tahapannya kayak gitu. Nah, kenapa
dari kecil lah kita tetap mengasuh. Pola asuh itu sangat penting sebenarnya. Jadi orang tua itu juga harus paham mana yang bagus pola asuh kepada si anak kayak gitu. Artinya tetap dia dikasih kebebasan tapi bertanggung jawab, misalnya mengerjakan tugas-tugas nih PR, dia mau main nih, misalnya kebanyakan sekarang yang lagi main HP tapi lupa nih tugasnya kayak gitu. Nah itu tetap kita kasih tanggung jawab, dia melakukan sesuatu dalam bidangnya dia, misalnya dia sebagai anak ya dia harus belajar, jangan lupa untuk waktu belajar, boleh main tapi ada waktu untuk belajar kayak gitu. Kalau misalnya yang permisif dilepasin semua nih, mungkin kesibukan karena cuma dikasih oh ya kamu mau ini silakan, tapi mereka nggak tahu apa yang dibutuhkan anak sebenarnya kayak gitu. Kalau yang permisif seperti itu Mbak. Oke. Berarti yang paling baik secara teori atau menurut Ibu juga di lapangan itu adalah demokratis gitu ya, iya, pola asuh demokratis. Tapi tadi Ibu juga menyinggung bahwa pola asuh orang tua terhadap anak atau yang sudah menjelang remaja itu berbeda Bu. Apakah misalnya bisa dikombinasi antara misalnya demokratis dengan permisif atau seperti apa sih Bu baiknya? Ya bagusnya sih ya demokratis sih. Tetap demokratis ya. Cuman kan masa-masa kita pola asuhnya itu kan di saat kita anak-anak, demokratisnya seperti apa dulu berbeda ya tipenya. Kalau misalnya dia di saat remaja, misalnya dia nih sudah masa dia remaja nih SMP atau SMA, dia kan pasti punya dunia sendiri. Beda sama anak-anak kayak gitu. Nah di saat dia sudah mulai remaja dan sudah punya dunia sendiri, dia otomatis nggak bisa lagi kayak kita rangkul, harus dia pasti punya kegiatan kita sendiri yang nggak mungkin kita larang-larang, cuman tetap kita batasi, kita kasih tanggung jawab. Boleh dia punya dunia misalnya kayak mah mau nih katanya misalnya mau nonton tempat sama teman-teman, boleh sama siapa ke jam berapa, nah itu harus jelas. Jadi artinya kita juga harus anak dikasih tanggung jawab, tapi juga dikasih haknya untuk dia mau berekspresi, dia punya dunia teman-teman sendiri atau dan lain-lain gitu. Jangan menutup kayak gitu ya. Nah kalau yang otoriter tadi segala sesuatunya selalu diatur sama orang tua sehingga anak kurang punya ada kebebasan kayak gitu. Akhirnya menjadi takut dan lain-lain. Dan itu mengarah ke pola ininya nanti ke lingkungannya seperti itu. Intinya pokoknya anak itu diberi tanggung jawab, tapi jangan lupa juga untuk memberikan haknya ya Bu ya. Iyalah. Jangan cuma diberi tanggung jawab tapi haknya tidak terpenuhi gitu ya. Iya. Nanti ngambek malah jadi permasalahan beda lagi ya Bu. Iya, terkadang hal itu kebutuhan dia. Oke. Nah terus kalau misalnya kita sebagai orang tua itu suka meremehkan pikiran anak nih Bu. Kadang kan kita meremehkan karena kamu masih kecil misalnya ingin mengungkapkan pendapat gitu ya. Kamu masih kecil, nanti dululah ikut-ikutan gitu Bu. Nah itu juga nantinya akan berdampak juga Kak Bu ke karakter anak itu sendiri. Iya, itu tadi masuk ke arah ke pola pola asuh tadi. Jadi kita tuh dari kecil itu jangan sampai kita meremehkan anak. Hal kecil ada misalnya dia mau menunjukkan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu, kita hargain itu. Artinya kita kasih kesempatan dia untuk bisa menyatakan apa yang dirasakan kayak gitu kan. Nah, jangan sampai kita merana kamu nanti masih kecil, ya, jangan juga. Kita artinya dari kecil inilah kita bentuk si anak, membuat dia ngerasa nyaman, terus dia bisa mengekspresikan, dia meminta pendapat. Akhirnya dia dengan rasa percaya diri yang kita kasih, ya kan, dia akan berani untuk mengungkapkan sampai dia sudah ke depannya. Tapi kalau dia mau mengungkapkan sesuatu sudah di-cut, kayak gitu kan, kamu nggak bisa nih, kamu masih kecil. Ya itu kan akhirnya kita meremehkan si anak, dan akhirnya si anak akan menjadi mengkerdil, kayak gitu kan. Wah, aku nggak berani lagi nih ngomong nih, gara-gara mau ngomong aja digituin, kayak gitu kan. Pasti kan akan berpikir seperti itu, kayak gitu. Kayak hal tadi misalnya tante minta maaf atau mengatakan sesuatu untuk bisa berani. Nah itu salah satu yang poin-poin kata-kata bahasa cinta yang akan mengarah ke anak gitu. Tadi minta maaf, terus terima kasih, sopan santun yang mengarahkan. Atau pelukan nih misalnya nih kalau kita marah sama anak kayak gitu kan ya. Kadang kan orang tua kadang kesel sama anak ya. Misalnya anak nakal nih ya, bikin begini greget ya, udah kesel capek gitu. Cuman kan di saat tertentu memang kalau kita kesel kita mungkin cubit pantat atau dan lain-lain, tapi kita rangkul lagi. Nah itu saya sering banget kita ngerangkul. Sentuhan anak itu ya, bahasa cinta sentuhan anak, dicium itu ngerasa dia ngerasa nyaman. Sama halnya kalau kita juga tolong coba cium Umi kayak gitu kan. Dia saling-saling ini dia ngerasa kita juga aduh ada sentuhan touch yang ngerasa kita
nyaman kayak gitu. Nah seperti halnya seperti itu juga kita ke anak kayak gitu. Berarti bisa juga terkait dengan kita memberi reward ya Bu. Reward kan tidak hanya untuk tidak hanya hadiah saja, tapi juga bisa tadi misalnya ciuman hangat tadi ya Bu ya, ke orang tua anak itu juga bisa berarti ya Bu ya. Iya, sentuhan aja kita kayak gini ngerangkul atau kita rangkul gitu, kita kayak giniin juga itu sesuatu yang merasa dia nyaman kayak gitu. Jadi itu tadi bagaimana caranya supaya anak itu nyaman kayak gitu. Artinya tadi jadi ya bagaimana caranya kita bisa membuat si anak itu dari pola asuh tadi, anak itu nyaman, ada komunikasi dua arah dari kecil nih, dia bisa dididik kayak gitu. Kenapa? Misalnya nih si anak mau ini nih, cuman nggak boleh nih nanti kamu sakit, misalnya mau es misalnya nih, nggak boleh sakit. Nah boleh tapi sekali aja misalnya atau dikit aja nih. Nanti efeknya kalau makan seperti ini nanti bikin gigi rusak atau nanti batuk atau dan lain-lain kayak gitu. Jadi tetap dikasih kebebasan, dia punya tanggung jawab. Jadi dia tahu nih mana yang salah atau yang tidak, seperti itu. Berarti tadi juga misalnya meremehkan itu juga bisa menumpulkan kreativitas anak juga ya Bu ya? Iya. Betul ya? Oke, kalau misalnya ada kendali lain nih Bu di rumah selain orang tua, misalnya entah misalnya kakek nenek yang punya kendali lebih gitu ya, atau misalnya ada mungkin ya kerabat keluarga lainnya di rumah, misalnya tante, om dan lain sebagainya, itu gimana Bu terhadap tumbuh kembang anak gitu, karakter anak ke depannya? Ya, itu yang juga sering terjadi ya. Misal dalam pembentukan karakter anak itu, misalnya kita pengen ngedidik si anak ini lebih disiplin, tapi ternyata si neneknya memanjakan kayak gitu. Oh jangan dimarah-marah. Nah padahal sebagusnya itu kita harus satu arah. Nah jadi dia tahu nih kalau misalnya si orang tua ibu ayahnya ngasih tahu itu salah, semestinya si nenek juga ataupun kakeknya juga ngasih tahu itu salah. Jadi dia searah. Jangan sampai dia sudah tahu dikasih tahu salah, terus ada perlindungan. Kayak nggak apa-apa nih, kayak gitu kan. Karena aku dilindungi sama si nenek nih, kayak gitu kan. Nah, jangan sampai, kalau bisa satu arah yang memang kita didik kayak gitu. Berarti memang harus ada diskusi dari orang tua dan juga dari kakek neneknya juga harus ada diskusi ya Bu, supaya ya satu jalan gitu, pola asuhnya sama gitu ya Bu ya. Iya benar. Itu yang sering terjadi, banyak kayak gitu. Jadi akhirnya si anaknya dimanjain. Jadi anaknya bisa bingung gitu ya Bu ya, akan patuh ke orang tua ataupun akan patuh ke nenek kakeknya gitu ya Bu ya. Oke Bu, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bu ya perbincangan kita. Sipo Friend, kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Kami menyadari
Perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi. Karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer bersama saya Rifda Alda dan juga narasumber kita hari ini ada Ibu Mardia Hayati, MPhisi Psikolog selaku psikolog dan juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Dan masih dengan tema kita hari ini menanamkan bahasa cinta pada anak dan juga Sipo Friends yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke TVRI Sumatera Selatan ke 0711314454. Dan masih segmen ini masih menarik lagi Bu ya tentang kebutuhan anak nih. Apa saja sih Bu macam-macam kebutuhan anak itu sendiri apa saja? Oke, kebutuhan anak itu sebenarnya itu ada 6 ya. Nah, itu yang pertama itu adalah yang paling inti adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Nah, kebutuhan rasa kasih sayang yaitu di mana si anak itu membutuhkan kenyamanan juga ya. Nah, rasa kasih sayang itu misalnya cinta kasih kayak gitu misalnya. Terus dia dirasa dikasihi, tidak dimarahin terus, tidak ada perbandingan nih. Jangan sampai ada juga perbandingan. Lihat kakakmu nih kayak gini. Nah, kalau bisa jangan kayak gitu. Dan juga ada rasa aman. Rasa aman ini dia merasa aman walaupun dia berada di rumah kayak gitu kan. Jangan sampai dia tidak nyaman akhirnya dia mengarah ke tempat lain kayak gitu. Nah, ada juga rasa harga diri. Kalau rasa harga diri ini sesuatu yang memang dari kecil nih. Nah, kita itu kebutuhan rasa harga diri ini dia pengen dihargain hal kecil. Misalnya dia membuat sesuatu nih, ini kita hargain. Wah, bagus banget ya kakak gambarannya gitu. Walaupun gambarnya yang buat kita yang mungkin masih anak-anak atau seperti apa. Bisa juga harga diri untuk di saat remaja kayak itu. Anak-anak juga yang remaja mungkin harga dirinya dia mempunyai privasi sendiri yang nggak mungkin kita paksakan. Nah, itu kan macam-macam. Jadi harga diri di saat anak-anak sama harga diri di saat remaja ataupun sudah dewasa berbeda gitu kan. Jadi kebutuhan-kebutuhan itulah yang harus kita ketahui sebagai orang tua kayak gitu. Selain dia tadi kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan rasa aman, ada juga kebutuhan rasa harga diri, terus juga ada kebutuhan kebebasan. Nah, artinya kebutuhan kebebasan ini dia mempunyai kebutuhan untuk dia melakukan sesuatu bebas kayak gitu. Jangan dilarang-larang, tadi akan mengarah ke pola asuh yang otoriter tadi, dikit-dikit dilarang. Bagusnya itu dia dikasih kebebasan melakukan sesuatu, dia punya inisiatif, dia berekspresi, nggak masalah kayak gitu. Nah, sudah itu juga kebutuhan rasa sukses. Rasa sukses itu dia pengen mencapai sesuatu itu, kan kita nggak tahu nih anak pengen di batas mana mencapai sesuatu. Jadi biarkanlah dia melakukan sesuatu. Kategori sukses menurut kita sama kategori sukses untuk anak-anak kan berbeda.
kayak gitu ya nggak? Nah mungkin dia bisa melakukan sesuatu sudah sukses kayak gitu, melakukan suatu proyek yang dia pengenin dia sudah sukses kayak gitu. Nah jadi itu kebutuhan sukses juga dibutuhkan untuk anak. Yang terakhir adalah kebutuhan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu sesuatu yang dia pengen mencari tahu dan jangan dilarang. Kebanyakan yang sering terjadi adalah dikit-dikit anak dilarang, nggak boleh nih, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus rasa kebutuhan ingin tahu dan rasa ini tadi tertutup kayak gitu. Bagusnya biarkanlah si anak bebas untuk apa yang dia ingin tahu, belajar. Nah itu tadi masuk ke arah tadi, masuk ke pola dikaitkan tadi pola asuh yang demokratis. Bebas dan bertanggung jawab. Oke, nanti kita akan lanjutkan nih Bu Mardiah. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Psikologi populer dengan siapa di mana? Psikologi populer dari Rani, Mbak, di Palembang. Silahkan Ibu. Iya, mau nanya sama Ibu psikolog. Temanya bagus sekali Ibu, menanamkan bahasa cinta kepada anak. Pasti ada tantangan dan segala sesuatunya ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, apa tantangan utama yang dihadapin orang tua di dalam menanamkan bahasa cinta kepada anak? Dan kalau anak itu menolak atau gimana gitu sama orang tuanya, cara mengatasinya gimana Ibu? Menanamkan cinta itu bahwa orang tua juga sayang kepada anak. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Rani di Palembang. Oke, mungkin langsung saja dijawab ya Bu Mardiah terkait tantangan pengaplikasian pengaplikasian bahasa cinta kepada anak. Juga kalau misalnya anak menolak itu seperti apa sih Bu? Iya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bu Rani terkait dengan tantangan kita sebagai orang tua. Tantangan kita sebagai orang tua tuh sangat complicated ya. Artinya kita juga harus memahami tadi, artinya ke arah ke pola asuh demokratis tadi, kita harus memahami dulu si anak. Kan karakter anak kan berbeda-beda setiap anak, ya kan? Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga itu berbeda. Sehingga pola asuhnya juga akan berbeda, sama sebenarnya, cuma kita harus memahami karakter anak. Nah, untuk memahami bahasa cinta si anak, mungkin si anak A misalnya dia agak pendiam kayak gitu. Nah, cara kita tuh harus bisa memahami dengan cara kita memberikan komunikasi yang pas dengan si anak. Oh, di saat dia membutuhkan apa sih yang dibutuhkan? Atau misalnya karakter si anak yang tadi tipenya yang ekstrovert misalnya, atau seperti apa. Nah, itu kita juga pertama adalah kita harus memahami dulu karakter anak. Anak kita sendiri ya, kita harus memahami karakter anak sendiri seperti apa, karena setiap anak kan berbeda-beda. Nah, yang penting adalah komunikasi dua arah. Sudah itu kita juga harus memahami di saat mana dia lagi membutuhkan kita. Kayak gitu. Jadi kita membuat dia nyaman. Bahasa cinta kita tuh adalah kita sebagai teman di saat dia butuh, itu adalah bahasa cinta juga. Misalnya si anak kenapa diem, oh kok kakak kenapa diem kayak gitu. Jadi ada saat tertentu kita coba pancing dia untuk apa yang terjadi. Ada pendekatan-pendekatan yang harus kita rangkul si anak supaya dia lebih dekat. Jangan sampai ada jarak kayak gitu. Jadi yang kita sebagai tantangan adalah kita juga harus melihat kondisi anak dan memahami karakter anak. Di saat anak yang masih kecil seperti apa yang harus kita lakukan, di saat sudah mulai meranjak remaja atau sudah masa dewasa, apa yang harus kita lakukan. Biasanya di saat masih kecil kan kita lebih ke arah kasih sayang dan lain-lain ya. Nah, ke arah sudah dia masuk ke remaja, dia sudah mempunyai dunia sendiri, dikasih kebebasan tapi tetap bertanggung jawab. Nah, di saat sudah mulai masuk ke remaja kan ke dewasa, kita sudah menjadi teman. Dan boleh juga nih orang tua minta pendapat sama anak, boleh kalau sudah dewasa. Jangan sampai nggak mau lah, gengsi nih orang tua biasanya minta pendapat sama anak kayak gitu kan, nggak mau lah gitu. Nah, semestinya nggak apa-apa. Jadi kita memberikan kepercayaan sama anak bahwa dia juga bisa memberikan masukan-masukan kepada kita sebagai orang tua di saat sudah remaja ya ataupun dewasa. Boleh seperti itu. Mungkin itu seperti itu kali ya. Oke, terima kasih Bu Mardiah atas jawabannya. Terima kasih juga Bu Rani dan pemirsa atau Sipo Friends yang masih ingin bergabung bersama kami, langsung saja telepon ke 0711311454. Jadi intinya tadi orang tua bisa memahami karakter anak ya Bu ya. Iya. Terus juga jangan gengsi terhadap anak gitu ya. Iya. Jadi kalaupun mau mengemukakan pendapat itu boleh banget ya Bu ya. Jangan gengsi untuk mengungkapkan membuat anak itu jadi teman diskusi itu nggak apa-apa banget ya Bu ya. Iya, itu kedekatan. Jadi komunikasi dua arah kepada anak itu dibina dari kecil.
dibina dari kecil, dari sejak dini, sehingga mulai dari kecil dia sudah ada kedekatan sama orang tua. Saat dia mulai meranjak dewasa, dia tidak akan mempunyai jarak kayak gitu. Dia akan merasa menjadi nyaman dan akan terbuka. Kalau dari kecil dia sudah ada gap kayak gitu, ngerasa nggak berani ngomong sama orang tua. Pas di saat remaja dia punya masalah, dia akhirnya dipendam sendiri. Dia akhirnya malah sibuk dengan dunia luar. Akhirnya dia ke sosial media curhatnya. Padahal sebagusnya curhatnya ke orang tua kayak gitu kan. Nah itulah tantangan orang tua itu, yang bagaimana caranya supaya dia menjadi teman kayak gitu. Baik itu teman curhat, baik itu teman mencari solusi ataupun lain-lain kayak gitu kan. Diskusi kayak gitu. Nah jadi juga sebagai perlindungan si anak tadi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan anak tadi. Jadi tantangan tadi bagaimana caranya orang tua bisa memberikan wadah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan anak tadi. Dari kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dia untuk dihargai, kebutuhan dia kebebasan, rasa ingin tahu dan lain-lain seperti itu. Oke, baik Bu. Terkait tantangan tadi sudah ditanya ke Bu Rani, dan kalau misalnya terkait juga ini yang juga lagi istilahnya viral lah Bu ya, anak-anak remaja atau anak-anak dewasa juga masih menggunakan kata-kata ini atau love language itu. Apakah love language itu juga berperan juga ke pola asuh atau ke kebutuhan anak itu sendiri Bu? Misalnya orang tua memuji anak, orang tua memberikan hadiah, itu apakah masih relevan gitu Bu dengan anak, bukan hanya remaja atau dewasa saja? Iya, sebenarnya love language itu sangat berperan ya, dari kecil sampai ke remaja dan dewasa pun juga sangat berperan. Cuman bahasa love language-nya berbeda. Ya, jadi berbahasa di saat love language pada masa anak-anak, pada masa remaja sama masa dia sudah mulai beranjak ya dewasa awal kayak gitu berbeda kayak gitu. Jadi yang kita harus sesuaikan tadi, tantangan itu seperti tadi, kita menyesuaikan dulu seperti apa love language yang memang kita terapkan kepada si anak dan juga karakter anak tadi kayak gitu. Oke, berarti awalnya memang tetap orang tua harus tahu karakter anaknya, harus tahu komunikasi ya, bahasa cinta anaknya tuh pengennya apa gitu ya Bu ya, biar nggak clash gitu ya nanti. Pengennya apa malah orang tua memberikan apa, itu kan nggak berdampak apa-apa gitu ya Bu ya. Sering yang terjadi Mbak. Jadi artinya anak berantem sama orang tua karena anak ngerasa orang tuaku nggak tahu nih apa yang aku pengenin nih katanya. Jadi akhirnya merasa dia nggak ngerasa dikasihin atau yang dia pengen dia nggak tahu. Nah itulah akhirnya membuat si anak jadi berantem, anak jadi malah dia keluar dari rumah gitu, minggat. Itu sering terjadi seperti itu. Akhirnya padahal orang tuanya sebenarnya pengennya anak tuh didikan seperti ini, cuman anaknya pengen seperti ini kayak gitu. Nah apa yang terjadi? Itu tadi komunikasinya harus ada dua arah. Jadi apa yang dirasakan si anak dan apa yang dipengen si anak itu orang tua harus tahu. Dan juga orang tua juga harus tahu apa sih, nih dikasih tahu apa yang kami ingin, tapi juga harus punya tanggung jawab. Kayak gitu. Balik dari tadi ya Bu ya, bahasan kita tadi. Baik. Baik Bu Mardia, kita akan lanjutkan lagi ya tentang tema kita hari ini adalah menanamkan bahasa cinta pada anak. Namun setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan
yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, media, pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Psikologi Populer dan masih dengan tema menanamkan bahasa cinta pada anak dengan psikolog kita hari ini ada Bu Mardia Hayati, MPhil Psikolog. Baik, kita lanjutkan lagi ya Bu ya perbincangan kita terkait tadi bahasa cinta pada anak tadi ya Bu ya. Kalau cara bahasa cinta orang tua nih Bu terhadap anak tadi kan terhadap anak yang masih misalnya masih SD, kanak-kanak ataupun yang sudah remaja kan beda ya Bu ya. Iya, itu gimana Bu cara menangani atau menanggulanginya supaya orang tua juga tidak kaget gitu atau susah adaptasi itu gimana Bu? Oke, kalau kita menanamkan bahasa cinta untuk anak-anak itu kan pasti yang dibutuhkan tadi kebutuhan-kebutuhan yang tadi ya. Jadi kebutuhan kasih sayang, dia sentuhan kayak gitu. Terus kita katakan bagaimana caranya supaya dia merasa nyaman. Artinya walaupun dia melakukan kesalahan tapi tetap dia tahu dia salah tapi tetap orang tua menyayangi. Kan kadang banyak sering terjadi orang tua marah nih sama anak, dicubitin gini atau seperti apa pas sama anak yang remaja misalnya. Cuman ada nggak orang tua yang menyatakan bahwa dia merangkul atau seperti apa. Jadi walaupun orang tua marah, bagaimana caranya supaya anak tuh bisa berpikir bahwa tetap sayang kayak gitu. Nah pas dimulai dari kecil kayak gitu. Jadi kita misalnya kayak ini nih, anak saya misalnya, walaupun kita kesel, kita marah, tapi tetap kita rangkul setelah itu. Maaf ya tadi marah gini karena kakak kayak gini atau ada seperti ini. Nah, kalau bisa nanti ke depan kayak gini lagi kayak gitu. Jadi dia tahu dia salah, tapi dia diajarkan untuk minta maaf kayak gitu. Jadi itulah yang membentuk bahwa nanti ke depannya oh iya ya kalau dia salah maaf ya Umi gitu. Dan jangan juga kalau misalnya dia melakukan salah kita langsung marah, oh kamu gini jangan. Artinya bagaimana caranya itu tadi kebutuhan dihargai. Di saat dia sudah mengatakan dia minta maaf, kita apresiasi dengan wah makasih ya kakak sudah berani untuk mengatakan bahwa kakak tuh gini kayak gitu. Jadi dia akan merasa untuk bisa bertanggung jawab lagi. Nah tapi di saat kita masa anak remaja kayak gitu kan bahasa kita pun akan berbeda. Bagaimana caranya bahasa pas di saat remaja ini kan anak-anak remaja ini anak SMP ataupun anak SMA ini kan dia sudah punya dunia sendiri. Dia sudah punya rasa ingin tahunya sudah tinggi, rasa kebebasannya dia sudah tinggi, ya enggak? Terus dia rasa diharga dirinya sudah tinggi karena dia sudah punya dunia sendiri, punya dunia teman. Biarkanlah mereka untuk berekspresi kayak gitu. Jadi bahasa cintanya itu sudah mengarah ke tadi demokratis tadi, kebebasan bertanggung jawab. Misalnya nih mau pergi nih sama teman, ya udah nggak apa-apa, tapi kemana, sama siapa kayak gitu. Tetap diarahkan, tetap dikontrol, tapi dia mempunyai wadah untuk bisa berkembang seperti itu. Nah saat misalnya sudah mulai masuk ke remaja awal nih, remaja media, remaja akhir ya, kayak gitu sudah masuk dewasa itu sudah beda lagi, karena kan orang tua pasti sudah agak lumayan lebih tua ya, anaknya sudah mulai agak besar, pola pikirnya, bagaimana caranya si anak juga diberi kesempatan untuk bisa memberikan masukan kayak gitu dan sudah berbeda kayak gitu dan ranahnya juga sudah berbeda, cuman keterikatannya tetap ada. Yang penting itu komunikasinya tetap ada, komunikasi dua arah antara anak dari zaman masih kecil, remaja dan dewasa itu tetap terjalin. Jangan sampai ada gap-gap. Mungkin dia pengen meluk ibunya tapi malu kayak itu. Kan kalau waktu masih zaman anak-anak kan seneng nih dicium misalnya kayak itu, tapi sudah pas di saat remaja anak-anak pasti malu dicium sama orang tuanya kayak itu. Aduh malu kayak gitu di depan teman-teman kayak gitu kan gengsinya kayak gitu. Jadi agak berbeda.
Padahal orang tua pengen nyiumin supaya nunjukin kasih sayang. Cuman pas di saat ada teman-temannya dia malu kayak gitu kan. Bukannya dia senang, malah dia marah kayak gitu kan, ngambek seperti itu. Karena tadi lain tadi penempatan seperti itu. Oke, berarti memang tergantung usia anak ya Bu ya. Kita juga disesuaikan. Kita sebagai orang tua harus menyesuaikan juga cara kita untuk pola asuhnya tadi, untuk tahu bagaimana mengungkapkan bahasa cintanya tadi terhadap anak ya Bu ya. Mungkin dia pengen dipeluk di saat lagi cuma berdua mungkin kayak gitu. Kalau di saat anak yang sudah remaja kan berbeda sama yang ini. Saat ngobrol berdua seperti apa yang mungkin kan. Mungkin nggak perlu dengan pelukan tapi dengan bahasa, dengan sujud dan lain-lain lah seperti itu. Yang harus dipahami sama orang tua. Yang bagusnya itu antara anak sudah sama orang tua pun juga saling memahami kayak gitu kan. Namanya proses ya, semakin anak bagaimana caranya ya tadi pola asuh itu akan membentuk si anak sehingga membentuk si anak bisa berkembang lebih baik. Kita kan pengen anak misalnya nih anak lebih peduli sama kita, ya, bagaimana caranya kita dari kecil nih ngedidik supaya anak tuh lebih peka misalnya. Boleh nih misalnya, wah Umi lagi nggak ada uang nih misalnya gini-gini, jadi anak oh iya boleh nih Mi, bawa pakai uang saya aja, misal seperti apa. Jadi kan dia ada rasa untuk lebih perhatian ke orang tua. Ada rasa untuk kalau misal anak yang yang terlalu dimanja atau dan lain-lain itu kan dia tidak belajar kurang peka. Bagaimana caranya ditumbuhkan sejak dini itu kepekaan kepada si anak. Baik itu kepekaan dengan orang tua. Misalnya orang tua yang lagi sibuk, nah oh iya ya dibantu seperti itu. Nah caranya dari si orang tua tadi, bagaimana caranya untuk supaya anak lebih peka ke orang tua. Kalau dia sudah peka ke orang tua dari sejak kecil, dia akan kedepannya akan lebih sayang ke orang tua, ya kan? Dibandingkan sama anak yang kurang peka dari kecil ke dewasanya, dia nggak terlalu peduli sama orang tua, biasanya seperti itu. Nah itulah yang diajarkan dari dini. Oke, berarti kita harus sebagai orang tua juga harus peka supaya nanti anak pun juga akan peka terhadap kita ya Bu ya, akan kasih sayangnya juga akan lebih besar ya. Oke. Terkait dampak Bu, dampak hubungan orang tua dan anak gitu ya terkait bahasa cinta ini juga ke depannya, misalnya anak sudah nanti dewasa gitu ya, sudah punya keluarga sendiri, itu apa Bu, misalnya dampak yang paling besar yang sudah ditanamkan tadi dari kecil terkait bahasa cinta tadi, apakah dewasanya akan lebih sayang terhadap keluarganya, tidak lupa keluarga atau seperti apa Bu? Berarti sangat berpengaruh Pak. Jadi memang dari yang dampaknya tadi itu adalah misalnya kita menanamkan rasa kasih sayang. Ya, bahasa cinta itu kan masalah kasih sayang. Nah, bahasa cinta kasih sayang itu dia akan tadi peka tadi di saat dia sudah berdampak ke dewasa, dia akan lebih sayang sama orang tuanya, lebih sayang kepada keluarganya. Nah itu yang dibina dari kecil, artinya bagaimana cara dia bisa lebih peduli aware ke lingkungan sekitar. Seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Berarti memang dampaknya besar ya, bukan hanya nanti di keluarga saja, tapi dampaknya ke lingkungan yang lebih besar lagi. Ke lingkungan gitu juga. Ya. Oke, terima kasih Bu Mardia Hayati yang psikolog atas perbincangan kita hari ini ya Bu ya. Sangat luar biasa. Semoga kita bertemu di lain waktu ya Bu ya. Iya, makasih. Oke, terima kasih. Sipop Friends, jadi perlu ya sebagai orang tua untuk peka terhadap bahasa cinta anak, dan juga harapannya nanti anak juga bisa mengetahui bahasa cinta dari orang tua, dan juga nanti menjadi keluarga yang lebih positif, lebih baik lagi ke depannya. Oke, dan juga nanti kita akan bahas di tema selanjutnya, kita akan bahas tema yang lebih menarik lagi di psikologi populer. Dan terima kasih atas perhatiannya Sipop Friends, saya Rifda Alda Ufaira dan kerabat kerja psikologi populer pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.